ratusan juta ton sampah plastik diproduksi setiap tahun. Dunia sedang berperang dengan masalah sampah plastik global yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan visi untuk mengurangi sampah plastik, DMC berdiri di Korea pada tahun 2013 dengan melakukan daur ulang sampah plastik menjadi biji plastik untuk kebutuhan industri. Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam mengalami permasalahan sampah plastik yang cukup parah. Tercatat sebagai produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, setelah sukses mengolah sampah plastik di Korea, DMC tergerak untuk membantu Indonesia mengatasi masalah sampah plastik. Melihat potensi pasar yang baik serta didukung oleh pemerintah lokal, PT DMC Plastik Indonesia berdiri pada tahun 2018, berlokasi di Tulung Agung, Jawa Timur, sebagai pusat daur ulang sampah. Didukung oleh sistem manajemen yang profesional, research and development, serta mesin berteknologi tinggi dari Korea, kami mampu memproduksi biji plastik yang memiliki kualitas setara dengan standar biji plastik Eropa. Dengan tingkat density dan clarity yang optimal, produksi mendukung perusahaan manufaktur lokal maupun mancanegara dengan harga yang kompetitif. Untuk memberikan dampak global, kami memulai dengan memberikan dampak positif bagi warga lokal setempat. Dengan berdirinya PT DMC Plastik Indonesia, kami tidak hanya memberikan dampak lingkungan dengan mengurangi sampah plastik, namun juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal setempat. Semua dampak positif ini bisa terrealisasi berkat dukungan setiap elemen yang telah bekerja keras untuk dunia yang lebih baik dengan ekosistem yang tetap terjaga. PT DMC Plastik Indonesia tidak hanya untuk masa kini, namun untuk generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta atau yang sudah menyempatkan waktu. Pada hari ini kita akan memasuki acara atau edukasi atau seminar edukasi yang kedua dengan tema edukasi cara terampil daur ulang plastik, tips kreatif pangkal kaya dari sampah plastik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti dari seminar pertama sampai dengan hari ini, seminar kedua. Adapun susunan acara sebagai berikut. Presentasi dilakukan oleh PT DMC Plastik Indonesia. Yang kedua, presentasi oleh Ibu Verena selaku founder dari Waste Recycling Project atau WORK Surabaya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengundian door prize di akhir acara. Sebelum kita mengikuti rangkaian demi rangkaian, saya akan membacakan tata tertib yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh para peserta. Yang pertama, nama akun Google Meet peserta itu harus sesuai karena nanti akan dicek oleh panitia. Yang kedua, mikrofon peserta atau Bapak Ibu sekalian sebaiknya di-mute atau dinonaktifkan. Ketiga, peserta dilarang menonaktifkan suara dari host atau pada saat narasumber menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, kamera boleh dinyalakan atau dihidupkan selama acara ini berlangsung. Dan peserta untuk mendapatkan fasilitas door prize ataupun voucher pulsa harus mengikuti seluruh rangkaian dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya,
akan ada pemaparan atau kita akan menyaksikan video profil company dari perusahaan PT DMC Plastik Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Edi Purwanto selaku Direktur Utama dari PT DMC Plastik Indonesia. Juga dalam kesempatan hari ini tidak lupa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi channel YouTube kita di DMC TV Indonesia dan juga follow Instagram kita di @dmcindo. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak yang mendukung acara ini, yaitu Spasia Tower Office Surabaya dan juga Spark Entertainment. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dengan profil company dari PT DMC Plastik Indonesia. Selamat menyaksikan. Ratusan juta ton sampah plastik diproduksi setiap tahun. Dunia sedang berperang dengan masalah sampah plastik global yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan visi untuk mengurangi sampah plastik, DMC berdiri di Korea pada tahun 2013 dengan melakukan daur ulang sampah plastik menjadi biji plastik untuk kebutuhan industri. Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam mengalami permasalahan sampah plastik yang cukup parah. Tercatat sebagai produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, setelah sukses mengolah sampah plastik di Korea, DMC tergerak untuk membantu Indonesia mengatasi masalah sampah plastik. Melihat potensi pasar yang baik serta didukung oleh pemerintah lokal, PT DMC Plastik Indonesia berdiri pada tahun 2018, berlokasi di Tulung Agung, Jawa Timur, sebagai pusat daur ulang sampah plastik. Didukung oleh sistem manajemen yang profesional, research and development, serta mesin berteknologi tinggi dari Korea, kami mampu memproduksi biji plastik yang memiliki kualitas setara dengan standar biji plastik Eropa. Dengan tingkat density dan clarity yang optimal, produk biji plastik kami siap menjadi bahan baku produksi, mendukung perusahaan manufaktur lokal maupun mancanegara dengan harga yang kompetitif. Untuk memberikan dampak global, kami memulai dengan memberikan dampak positif bagi warga lokal setempat. Dengan berdirinya PT DMC Plastik Indonesia, kami tidak hanya memberikan dampak lingkungan dengan mengurangi sampah plastik, namun juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal setempat. Semua dampak positif ini bisa terrealisasi berkat dukungan setiap elemen yang telah bekerja keras untuk dunia yang lebih baik dengan ekosistem yang tetap terjaga. PT DMC Plastik Indonesia tidak hanya untuk masa kini, namun untuk generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih waktunya untuk memperkenalkan diri. Tak lupa saya berkenalan. Nama saya Edi Purwanto, sebagai Direktur Utama PT DMC Plastik Indonesia, yang tepatnya di Kecamatan Campur Darat, Desa Kaping, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di sini saya akan menggambarkan tentang tata cara pengolahan limbah plastik, bagaimana yang tepat dan benar. Di perusahaan kami, dalam bidang daur ulang plastik, mulai dari limbah plastik berjenis HDPE, HDP, PE atau sejenisnya, atau PP karung, bag, dan sejenisnya. Dari pertama, untuk sistemnya, pertama kita datang
kita sortir sesuai jenisnya dan karakternya, kita pilah-pilah. Lalu kalau sudah disortir, kita proses menaikkan ke mesin pecacah, ya, dicacah lagi, langsung kita masuk ke bak pencuci, kita cuci sampai bersih, terus kita masukkan ke dalam mesin sentris pengering sampai pengering satu, sampai kadar airnya itu sampai 0%, baru kita langsung masuk ke proses mesin pelet, ya kan? Mesin pelet kami ada jenis hot cutting, dan jenis tarikan, jenis berbentuk, ya, bentuk kayak mie itu kita tarik, nanti kita ada mesin potong-potong seperti itu, langsung kita lempar ke supplier seperti kebutuhannya para suppliernya. Dan tujuan kami di sini, kita akan membuka lapangan kerja bagi khususnya di daerah Tulungagung, dan kami akan menciptakan karakter mereka yang kreatif dan produktif seperti itu. Dan lagi kita akan menciptakan kreatif pangkal kaya dari sampah plastik. Dengan cara kita yaitu kita manfaat daur ulang. Karena plastik itu tidak bisa melebur membaur jadi tanah dengan waktu yang sangat karena membutuhkan waktu ratus tahun. Maka jalan satu-satunya kita harus recycle terus berulang-ulang sesuai dengan kapasitas untuk daur ulangnya. Karena ada berbagai macam, dari hukumnya ada yang 1 kali daur ulang sampai 5 kali sampai ke 7 kali, dan seperti itulah keuntungan kami di sini. Selain kita untuk menciptakan lapangan kerja dan kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan menciptakan orang-orang yang produktif, kreatif seperti itu, dan bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Tulungagung. Dan cuman seperti itu secara singkat saya jabarkan, mungkin bisa bermanfaat, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kim Taegang selaku General Manager dari PT DMC Plastik Indonesia. Dilanjutkan nanti dengan presentasi ulang oleh Ibu Kim Jiong selaku manajer dari PT DMC Plastik Indonesia. Untuk pertama, kita mempersilahkan Bapak Kim Taegang untuk presentasi. 안녕하세요. DMC 플라스틱 인도네시아의 김태강입니다. Selamat pagi, saya Kim Taegang, General Manager dari PT DMC Plastik Indonesia. 플라스틱은 과연 무엇일까요? 환경오염의 주범 아니면 기본적인 삶의 질을 보장하는 물질? Apa arti plastik untuk kita? Penyebab utama pencemaran lingkungan atau benda yang membantu hidup sehari-hari? 이 모순된 두 개의 가치를 해결하고자 플라스틱 리사이클 산업은 시작되었습니다. Untuk mengatasi dua nilai kontradiktif ini, industri daur ulang plastik dimulai. 코로나19 사태 이후 우리는 새로운 전기를 맞이하고 있습니다. Sejak COVID-19 mulai, kita memasuki era baru. 글로벌 생산 체인이 붕괴되고 로컬 기반의 제조 활동이 더욱더 강조되는 지금, Sekarang, sistem produksi global runtuh dan lokal semakin menjadi fokus. 플라스틱 리사이클 산업은 순환 경제라는 자연의 섭리를 우리의 삶에 적용하려는 노력입니다. Industri daur ulang plastik adalah upaya untuk
pemeliharaan ekonomi sirkular bagi kehidupan kita. DMC는 이러한 인도네시아 순환 경제의 초석이 되고자 합니다. DMC bertujuan untuk menjadi landasan ekonomi sirkular Indonesia ini. 새로운 순환 경제로의 길 DMC가 함께하겠습니다. DMC akan berjalan bersama Anda menuju lingkaran ekonomi baru. Terima kasih. 고맙습니다. Terima kasih Mr. Kim telah memberikan penyampaian di awal dan presentasi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kim Ji-yong tentang visi dan misi juga latar belakang DMC serta teknologi yang digunakan oleh PT DMC Plastik Indonesia. Untuk itu, saya persilahkan Ibu Kim Ji-yong untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ji-yong Kim, manajer dari PT DMC Plastik Indonesia. Minggu lalu saya menjelaskan tentang PT-nya, kenapa kami di sini dan rencana kami, tentang rencana kami. Dan hari ini saya akan presentasi tentang cara daur ulang plastik di PT DMC Plastik Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman tahu mobil ini mobil pertama dari perusahaan Ford, perusahaan Ford. Untuk uji coba produksi massal plastik pertama kali oleh mobil dari perusahaan Ford pada tahun 1941. Kenapa mereka mau membuat mobil oleh plastik? Karena alasan pertama, plastik ini lebih ringan daripada bahan logam. Dan kedua, tahan terhadap gunturan ini lebih kuat. Dan ketiga, memiliki efisiensi bahan bakar yang baik lebih dari 30%. Karena itu, saat itu kelihatannya plastik mungkin membuka masa depan yang baik untuk perusahaan Ford. Tetapi Perang Dunia Kedua menunda impian perusahaan Ford. Saat itu Perang Dunia Kedua menghabiskan senjata seperti bahan logam seperti besi, seng, dan tembaga dan lain-lain. Dan setelah itu Amerika Serikat masuk Perang Dunia Kedua dan mereka pakai senjata dari logam dirubah oleh lebih dari itu. Jadi foto ini bisa cek foto ini. Nailon parasut dan belt dan rantai di tangki ini semua dari bahan plastik. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mulai untuk memperbaiki tatanan rule di dunia. Jadi
dalam hal kejutan budaya dan industri itu television, TV merupakan perubahan yang paling menonjol di mana TV mulai banyak didistribusikan. So pada 1950-an 100.000 TV didistribusikan setiap hari. Dikatakan bahwa bumi pada abad ke-20 terbuat dari plastik. Ya, ini foto. Ya. Oke, jadi dikatakan bahwa dibutuhkan 450 tahun bagi plastik untuk terurai sepenuhnya. Tapi tidak ada manusia hidup selama 450 tahun. Sejauh ini total plastik yang telah dibuat oleh manusia berjumlah 8,3 miliar ton. Banyaknya 8,3 miliar ton. Plastik yang tidak terurai menyebabkan banyak masalah pencemaran lingkungan sekarang. Jadi bagaimana kita harus melakukan apa? Ya, pasti harus mengurangi penggunaan plastik, pasti. Tetapi ini memang susah karena ya laptop ini pakaian, baju, semua bahan-bahan, ponsel, semua ini dibuat oleh plastik. Jadi kita harus berpikir tentang bagaimana penggunaan plastik yang sudah ada, bagaimana kita harus pikir tentang itu dan ikut cara yang baik untuk daur ulang plastik. Nah, itu berikutnya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sudah tahu ini simbol ini, recycling symbol, plastic recycling symbol. Ini dibuat dari Amerika Serikat pada tahun 1988. Maksudnya lebih dari 30 tahun lalu mereka mulai pikir tentang daur ulang limbah plastik. Mereka pikir daur ulang plastik adalah solusi untuk menghadapi permasalahan sampah plastik. Jadi, ya, saya akan menjelaskan tentang plastik dulu dan saya akan menjelaskan proses daur ulang plastik. Ya. Satu ini plastik dibuat dengan teknologi penyulingan minyak mentah. So, jadi saat mendidihkan minyak mentah menjadi beberapa jenis. Ini tergantung titik lilinya. Jadi ada LPG, LPG, ada minyak beras, ada minyak tanah untuk aspal, dan di antara mereka ada nafta. Nafta dari 100 hingga 180 derajat merupakan bahan baku untuk membuat plastik seperti yang kita selalu setiap hari menggunakan. Ya, ini jenis plastik dari nafta di slide ini. So, nafta ini diklasifikasikan dua, minyak mentah dasar dan zat antara. So, di zat antara memang ada ini barang-barangnya kita selalu pakai. Seperti bisa lihat gambar ya, baju, botol air, mainan, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang itu sedikit. Di antara zat yang terbuat dari minyak mentah dasar ada zat yang disebut resin sintetis. Banyak zat yang kita gunakan dalam hidup
hidup kita sehari-hari seperti polietilen, polipropillen dan PVC termasuk dalam kategori ini. Selain itu, nafta adalah bahan baku yang membuat produk diperlukan untuk hidup sehari-hari seperti serat sintetis seperti baju, pakaian, dan karet sintetis seperti roda. Ya, saya akan menjelaskan jenis plastik yang mungkin manusia kita sering mungkin pakai kehidupan sehari-hari. So, ya, plastik khas yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah PP, PE, PET, PET. So, PP, PE, PET. So, salah satu contoh saya siapkan barang-barang. Ya, salah satu contoh yang terbuat dari PP adalah produk. Ini brand Rakenna, ini dari rumah saya. Rakenna untuk menjaga makanan biasanya. Ini dari jenis plastik PP. PP, PP, terus ini PE sebagai bahan baku untuk semua kantong plastik biasanya. Ini salah satu jenis PE. Ini HDPE, so kantong plastik, like makanan dan lain-lain. Ini PE. So terus yang terakhir mungkin ini paling banyak. Ini jenis plastik PET. PET biasanya botol minuman. So saya siapkan ini satu botol. Ini PET. Tetapi ini tercampur dari jenis yang lain juga. Misalnya tutup ini dari jenis plastik PP dan bahan ini badan botol ini PET. Tapi label ini juga PE. Dalam penjabaran dari tabel dan gambar yang diberikan dalam hasil secara naratif. Ya, saya mau jelaskan tentang plastik diproduksi. Tapi plastik yang dibuang sebenarnya seperti foto yang Anda sekarang sedang lihat. Ya, foto ini ya sangat menyakiti saya. Apapun saya lihat itu, ya sangat kotor, sangat kacau, sangat ya ini warna-warni tapi ya membuat saya sedih juga. So, jadi plastik yang terlalu tercemar lingkungan adalah ini seperti plastik dikombinasi dengan limbah organik seperti makanan dari rumah tangga begini. Ini plastik misalnya PET dicampur dengan makanan atau organik. Ini enggak bisa susah didaur ulang terus susah didaur ulang ini harus enggak bisa daur ulang, so harus ke TP ya, tempat pembuangan akhir atau ya kalaupun Anda mau mendaur ulang ini yang dicampur membutuhkan biaya yang tinggi sekali. Jadi ini tidak efisiensi ekonomi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara daur ulang limbah plastik di perusahaan daur ulang plastik atau ya seperti DMC. So, briefly saya menjelaskan. Pertama, kita sortir jenis yang berbeda, terus menghancurkan dan menggilingan. Dan ketiga, cuci kotoran dari limbah plastik dan selanjutnya kita instruksi. Saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang cara daur ulang di PT DMC Plastik Indonesia untuk biar tahu Anda, Ibu Bapak, teman-teman biar tahu dan mungkin teman-teman di masa depan ingin kerja di PT DMC Plastik Indonesia mungkin info ini akan bantu. Jadi, iya, dalam proses daur ulang yang sebenarnya akan
proses yang lebih rumit daripada saya menjelaskan barusan. Karena biasanya limbah yang kami terima itu kotor sekali, banyak kotoran. Karena itu kita di proses kita cuci 2 kali keringan dan proses tambahan untuk saring kotoran juga. Jadi sekali lagi seperti perusahaan daur ulang limbah plastik seperti DMC, kita pertama penggilingan menghancurkan untuk menghilangkan benda yang kotoran lebih mudah, kecil-kecil lebih mudah. Kedua, cuci dan keringkan. Ketiga, melelehkan plastik dan terus lalu saring kotoran dan membuat biji plastik. Biji plastik itu ini ya pellet. Ini hasilnya. Ini hasil DMC. Sekarang foto ini hasil dari jenis plastik PP begini. Saya siapkan foto satu lagi. Ya, ini terlihat seperti beras. Ini dari jenis plastik PE, LDPE. Ini hasil dari DMC. Hasilkan di DMC. So, jika proses sejauh ini adalah mendaur ulang limbah plastik dan membuatkan menjadi bahan mentah seperti biji plastik, dan sekarang lalu ini membuat produk baru dari pakai biji plastik, membuat produk baru dengan menggunakan bahan mentah ini dipanggil upcycling. Jadi ini salah satu contoh. PP biasanya didaur ulang untuk membuat tali. Terus PE biasanya didaur ulang untuk membuat film tahan air. Dan PET didaur ulang untuk, ini salah satu contoh saja, tapi didaur ulang untuk wig. Mungkin peserta Anda yang sudah hadir seminar minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang solar ecosystem, sistem yang DMC bertujuan mau membuat dan mau bantu jalan lancar. Ini sumber daya bumi ini terbatas. Terus sekarang setelah COVID-19 kita akan hidup di dunia yang lebih semakin sempit, tutup. Jadi ekonomi daur ulang saat ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi ya, saya akan menjelaskan tentang chart ini. Pertama, konsumen seperti kita, konsumen menggunakan plastik. Terus ini tanpa plastik memberikan kepada kolektor seperti bank sampah di Indonesia atau pengepul. Dan ini bank sampah dan pengepul ini kolektor memberikan plastik ke perusahaan daur ulang plastik seperti DMC Plastik Indonesia. Ini untuk dapat dibeli ini. So kolektor menjual sampah plastik ke perusahaan daur ulang plastik seperti DMC. Terus setelah ke perusahaan atau pabrik membuat sesuatu untuk produksi. So perusahaan atau pabrik juga menawarkan produk kepada konsumen lagi. Kita beli barang-barang dibuat oleh plastik. So ini rantai nilai dibuat ini value chain system circular economy. Jadi hari ini terima kasih. Hari ini saya menjelaskan tentang sedikit history produksi massal plastik. Kedua, cara dibuat gimana ini membuat plastik. Dan ketiga, bagaimana daur ulang plastik di
DMC. Jadi semoga hari ini bermanfaat untuk Anda. Terus ya, ini sekarang foto ini pabrik minggu lalu. Sekarang kami sedang merakit mesin baru sampai di Indonesia, diimpor dari Korea bulan lalu. Dan kita sekarang siapkan untuk produksi, terus lalu membuat value chain yang saya barusan menjelaskan. Kita sekarang usahakan. Jadi kami mau PT DMC Plastik Indonesia mau kerjasama Anda sekalian. Dari mana-mana seperti ini dari perusahaan yang pakai biji plastik atau sampah atau pengukur juga sebagai masyarakat kita butuh jadi satu dan berusaha untuk memberi lebih baik. So, terima kasih banyak maturnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel DMC. Kita barusan mulai upload video tentang memberi info tentang lingkungan. Bagaimana kita bisa berubah habit kita untuk lingkungan. Terus ya, ada Instagram juga DMC Indo. Ya, silakan follow. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Kim Jiong yang telah memaparkan atau mempresentasikan materinya dengan luar biasa. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Q&A, ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa ikut berpartisipasi, bertanya kepada kita dalam acara seminar ini secara aktif, bisa menulis di chat, nanti panitia kita akan berseleksi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tersebut, kita akan mencoba menampilkan kembali atau memutar kembali profil video dari PT DMC Plastik Indonesia, terutama bagi yang baru bergabung dalam seminar kedua pada siang hari ini. Untuk itu, mari kita saksikan pemutaran video. Ratusan juta ton sampah plastik diproduksi setiap tahun. Mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan visi untuk mengurangi sampah plastik, DMC berdiri di Korea pada tahun 2013 dengan melakukan daur ulang sampah plastik menjadi biji plastik untuk kebutuhan industri. Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam mengalami permasalahan sampah plastik yang cukup parah. Tercatat sebagai produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, setelah sukses mengolah sampah plastik di Korea, DMC tergerak untuk membantu Indonesia mengatasi masalah sampah plastik. Melihat potensi pasar yang baik serta didukung oleh pemerintah lokal, PT DMC Plastik Indonesia berdiri pada tahun 2018, berlokasi di Tulung Agung, Jawa Timur, sebagai pusat daur ulang sampah plastik. Didukung oleh sistem manajemen yang profesional, research and development, serta mesin berteknologi tinggi dari Korea, kami mampu memproduksi biji plastik yang memiliki kualitas setara dengan standar biji plastik Eropa. Dengan tingkat density dan clarity yang optimal, produk biji plastik kami siap menjadi bahan baku produksi, mendukung perusahaan manufaktur lokal maupun mancanegara dengan harga yang kompetitif. Untuk memberikan dampak global, kami memulai dengan memberikan dampak positif bagi warga lokal setempat. Dengan berdirinya PT DMC Plastik Indonesia, kami tidak hanya memberikan dampak lingkungan dengan mengurangi sampah plastik, namun juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal setempat.
Semua dampak positif ini bisa terrealisasi berkat dukungan setiap elemen yang telah bekerja keras untuk dunia yang lebih baik dengan ekosistem yang tetap terjaga. PT DMC Plastik Indonesia tidak hanya untuk masa kini, namun untuk generasi yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertanyaan dari Rini Wahyuni. Apakah biji plastik yang didapat atau diproduksi di DMC itu dari pengepul atau membuat sendiri? Iya, PT DMC Plastik Indonesia adalah perusahaan daur ulang limbah plastik. Jadi kita daur ulang semua proses tadi saya sudah menjelaskan cuci, giling, dan kering, dan membuat biji plastik. Kita membuat ini sendiri. Kita bisa dapat limbah plastik, sampah plastik dari pengepul, bangsapka boleh kalau ini cukup baik jumlah. Tapi DMC ini perusahaannya membuat biji plastik sendiri dan jual biji plastik. Jadi bahan bakunya didapat dari luar, tapi produksi biji plastiknya kita buat sendiri ya? Iya, benar. Oke. Baik, mungkin itu Bu Rini Wahyuni sudah dijawab. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Yayu Afin. Atau mungkin Mbak Yayu ya. Pertanyaannya adalah untuk jenis plastik fleksibel plastik, apakah bisa didaur ulang? Oke, mungkin ini bisa General Manager Mr. Kim bisa menjawab. 사실 플렉서블 플라스틱이 그 환경오염에 굉장히 문제가 많이 되고 이슈가 많이 되는 걸 알고 있습니다. 저희도. 그런데 저희가 이 플렉서블을 재활용하지 못한 이유는 첫 번째는 저희 기계 자체가 여기에 적합한 기계가 아닙니다. Oke, sejujurnya ya, PT DMC Plastik Indonesia kami sudah tahu juga fleksibel plastik ini permasalahan yang besar di Indonesia, dan ini ya satu alasan yang paling penceraman lingkungan di Indonesia juga. Tetapi sekarang DMC Plastik Indonesia memang susah daur ulang fleksibel plastik karena alasan yang pertama mesin. Kita punya 3 lain mesin yang tidak cocok untuk mendaur ulang fleksibel plastik. 안타깝게도 저희가 가지고 있는 기술은 PP, PT, PE를 재활용하는 기술만 가지고 있습니다. Sekarang teknologi dan mesin yang kami sudah memiliki adalah kita bisa mendaur ulang jenis plastik PP, PE, dan PET, PET. Ini 3 jenis sekarang kita menerima sampah plastik yang mendaur ulang itu. Ya, semua ini cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rini Wahyuni. Ya, terima kasih. Kemana pemasaran produk biji plastik? 마켓nya 마켓? 저희가 로컬에 파나요? 아니면 인터내셔널에 파나요? 기본적으로는 인도네시아 로컬 시장에 판매하려고 하고 있습니다. 왜냐하면 저희가 보는 시장은 인도네시아가 매년 경제 성장을 5% 이상씩 하고 있고, 그리고 그에 따라서 플라스틱 포장재 수요가 늘어날 것이라고 생각하기 때문에 첫 번째로는 인도네시아 시장 공략을 목표로 하고 있습니다. PT DMC Plastik Indonesia bertujuan menjual biji plastik di local market, pasar lokal di Indonesia dulu. Karena
The ekonomi Indonesia meningkatkan 5% setiap tahun dan jika sambil ini like meningkatkan akan ada banyak pemasa. Ya, ini packaging akan juga berkembang di Indonesia. Jadi kami rencana fokus market lokal di Indonesia. Jadi masih di Indonesia ya, Ya. Ibu. Selanjutnya akan disampaikan pertanyaan dari Meita Eko Noviasari. Ya, terima kasih. Ya, biji plastik akan diproduksi menjadi apa? Biasanya, apakah toys, mainan, Tupperware? Biasanya. 저희가 플랫을 한 곳에 어떻게 사용하는지 보통 어떤 수단이 어떤 회사에 팔는 만들어주시는지. 지금 저희는 이제 그 포장지 회사에 팔고 있는데 예를 들면 아까 그 어플리케이션이라고 보여드렸던 부분처럼 PP는 로프 같은데 재활용되고 PE는 방수포라든지 아니면 다시 비닐백을 만드는데 그리고 PET 같은 경우는 폴리에스터 피버라는 섬유 재질로 뽑아서 각종 섬유의 원료로 쓰이고 있습니다. Sekarang sudah ada jualan dari PT jualan biji plastik yang dibuat oleh PT DMC Plastik Indonesia. Sekarang pabrik atau perusahaan yang membeli biji plastik dari PT DMC Plastik Indonesia itu biasanya packaging company, mereka perusahaan yang packaging. Terus juga saya tadi di presentasi sudah menjelaskan jenis PP bisa dibuat untuk tali. Terus PE, hasil dari PE itu packaging company atau film ini juga membuat tas plastik atau mungkin film untuk apa juga. Terus PET ini membuat polyester fiber ini polyester fiber untuk dipakai untuk baju pakaian. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya atau mungkin bisa dikatakan yang terakhir itu dari Rifka Fadila. Pertanyaannya adalah apakah raw material yang recycle itu increasing terhadap kualitas atau quality, mempengaruhi kualitas biji plastik. Ya. 사실 뭐 A, B, C 종류가 있는데 예를 들면 그 저희가 지금 생산하고 있는 제품은 예를 들면 그 신재 대비, 그러니까 버진 대비 물성이 MI나 신장률 뭐 이렇게 되겠나? 그러니까 주요 물성들이 지표가 80%에서 95%까지 일치하는 것들이 제품들이 있습니다. 그러니까 저희하고 그 제품을 어느 용도에 어떻게 사용하려는지 얘기를 해주시면 저희가 대응할 수 있을 것 같습니다. Kualitas biji plastik produk dari PT DMC Plastik Indonesia ada ini tergantung limbah plastik. Kalau ini kotor atau bersih, ini membuat hasilnya berbeda. Seperti kita ada pellet biji plastik grade A, B, C juga ada hitam. Tapi biasanya perusahaan yang pakai biji plastik dari PT DMC Plastik Indonesia bisa pakai ini 80% hingga 95%. Maksudnya membuat tas pakai biji plastik sebesar begini. Jika ada perusahaan atau pabrik yang mau pakai biji plastik dari PT DMC Plastik Indonesia, bisa diskusi tentang ini. Buat barang apa? Tas plastik atau bola mainan begini. Dan kita bisa mencocokkan hasil produknya cocok ya kebutuhan. Ya semoga ya jawaban saya cukup untuk ya.
begitu, ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kim Taegan sebagai General Manager, juga Ibu Kim Jiong, Manager dari PT DMC Plastik Indonesia. Kembali. Mohon maaf kepada peserta yang mengajukan pertanyaan, jika hari ini tidak bisa dijawab, mungkin bisa nanti mengajukan pertanyaan di media sosial kita, di channel YouTube kita di DMC TV Indonesia, dan juga Instagram kita di @DMC-Indo. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, saat ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ditemani oleh seorang perempuan yang inspiring sekali ya di bidangnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Verena. Terima kasih juga. Dari Wolves ya. Iya, Wolves ya. Surabaya. Betul. Nah, Ibu Verena, sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan, saya ingin tanya-tanya, boleh nggak, Bu? Silakan, dengan senang hati. supaya peserta di rumah juga tahu apa yang latar belakangi visi misi sampai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Warp ini. Oke. Boleh nggak kita tahu latar belakang Ibu mendirikan atau beraktivitas di sini gitu ya? Latar belakangnya apa sih? Jadi pada awalnya memang pada dasarnya kita suka bertualang. Wisata alam semacam itu. Dan kalau wisata alamnya itu kotor kan pasti kita pikir kok jelek. Kedua, ketika baca koran semakin banyak berita tentang kerusakan dan polusi di sekitar kita, terutama di lingkungan ya, di alam. Kemudian ketiga adalah kekhawatiran untuk generasi yang akan datang. Jadi anak cucu kita ini kalau keadaannya seperti sekarang dan tidak diubah, tidak berubah, apa jadinya future mereka, masa depan mereka kan kita mau kumpulin uang sebanyak apapun, tinggalin mereka harta warisan, pendidikan yang tinggi dan cukup, tapi kalau lingkungan sekitarnya tidak layak untuk dihuni dan ditinggali, apa gunanya juga. Makanya kita mulai berusaha untuk pikir gimana kita secara individu bisa bantu. Karena terkadang kita mikir, oke, kita mau tunggu perusahaan yang urus atau pemerintah yang urus. Tapi seperti tadi disampaikan, terkadang kalau DMC terima bahan baku, sampah plastiknya masih kotor. Nah, itu kan kembali ke kita. Perlu kesadaran dari kita masing-masing. Dan bagaimana kita sekecil mungkin membantu. Dan akhirnya waktu itu kita riset dan menemukan cara, dan akhirnya terbentuklah Warp ini. Oke, berarti intinya kita ingin memberikan sebuah legacy yang baik untuk generasi selanjutnya. Betul, ya. Oke. Peninggalan yang baik. Betul sekali. Aktivitas selama ini yang dilakukan oleh Warp ini apa sih? Kita lebih fokusnya di daur ulang sampah plastik sekali pakai, tapi skalanya tidak sebesar DMC. Dan fokus kita sebetulnya edukasi. Ada istilah kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya hari ini kan diadakan webinar ini supaya Bapak Ibu sekalian di rumah bisa tahu tentang DMC dan apa yang mereka lakukan. Tapi terkadang kita nggak ngerti di daur ulang itu jadi apa. Tadi kan ada pertanyaan, DMC daur ulang jadi apa? Betul. Jadi biji plastik. Biji plastik bisa diolah jadi produk-produk yang kita temukan sehari-hari. Nah, cuma kadang kan kita nggak tahu produk itu sudah dari biji plastik daur ulang atau enggak. Jadi kita coba untuk mengolah sesuatu yang cukup menarik
untuk Bapak Ibu lihat, kadang kita kalau langsung ngomong kampanye jangan pakai hindari plastik sekali pakai apa gitu kan, kadang orang nggak terima kadang. Jadi kita mau tunjukkan dulu yang cukup menarik. Lalu ketika mereka bertanya dan mencari tahu tentang produk itu, dan kita sampaikan bahwa ini sampah plastik, kebanyakan sih bilang, kok bisa ya jadi seperti itu? Gimana caranya, masa ini dari sampah dan sebagainya? Di situ ada ketertarikan, dan akhirnya terbentuklah conversation, pembicaraan. Gitu. Jadi edukasi itulah yang untuk menyampaikan lebih mudah. Nah, jadi apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Verena ini ada kaitannya dengan tema kita ya. Ya. Edukasi cara terampil, daur ulang plastik, tips kreatif pangkal kaya dari sampah plastik. Jadi itu yang akan dipresentasikan. Ya, betul. Dan saya dengar nanti akan ada demonstrasi atau ini ya. Ya. Istilahnya praktek. Yes. Ya. Jadi betul. selama praktikum tersebut, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman di sini bisa ikut berpartisipasi. Ya mungkin boleh catat atau boleh ngechat maksud saya, biar nanti panitia akan menyampaikan kita. Oke, kita akan persilakan Ibu Verena untuk menyampaikan presentasinya. So bisa dilihat di presentasinya, di slideshow-nya bahwa ada logo daur ulang plastik yang sudah beberapa kali disampaikan oleh teman-teman ya di sesi sebelumnya, dan sudah dijelaskan juga apa artinya masing-masing nomor 1 sampai 7. Tadi Ibu Kim Jiong juga Ibu Jiong juga sudah menjelaskan apa yang bisa mereka daur ulang. Jadi saya nggak panjang lebar di situ. Berikut adalah misi visi dari Warp itu sendiri. Yang pertama pastinya menamai manfaat dan manfaat dari suatu barang. Kalau kita nggak buang barang itu tidak jadi sampah. Jadi ketika bisa kita manfaatkan terus, kita nggak perlu numpuk sampah banyak-banyak. Yang kedua pastinya mengedukasi masyarakat sekitar untuk lebih aware, lebih sadar dan cermat dalam penggunaan plastik, produk plastik ya. Sebetulnya kita semua yang menjalani bidang ini, para aktivis, itu tidak anti plastik 100%. Tapi lebih ke kesadaran kita sewaktu pakai produk itu. Ketika bisa dihindari, maka hindarilah. Ketika kita mau pakai suatu produk, apakah itu kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Seperti itu. Jadi itu juga kita mau bagikan. Kita tidak anti 100% dengan plastik. Dan sebetulnya plastik itu sendiri adalah penemuan yang sangat jenius ketika diciptakan pertama kali. Dan ini nanti ada kaitannya dengan consumerism. Ketika kita menyebutkan zero waste dan sebagainya, dan kita pakai sedotan atau jangan pakai sedotan, sebetulnya perlu atau tidak, itu bukan berarti sedotan itu buruk, sedotan itu tidak baik. Itu semua kembali ke kita. Kalau kita sehat walafiat dan sempurna, mungkin ya kita tidak perlu pakai sedotan. Tapi untuk mohon maaf, untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan atau teman-teman yang ada di rumah sakit, ada kebutuhan khusus, pastinya sedotan itu krusial. Kalau pakai yang stainless, kadang terlalu keras. Kedua, kadang kalau minumannya panas, ya ikut panas sedotannya. Sedangkan kalau yang bambu, juga lama-lama kalau orang yang nggak punya kontrol rahang, itu juga bisa kegigit dan akhirnya pecah. Apalagi yang kaca. Kan jadi semua itu tergantung dari kembali ke kita masing-masing. Itu yang mau kita bagikan. Lalu poin ketiga dari misi kami adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk sekitar kita. Jadi mungkin setelah hari ini kalau Bapak Ibu punya ide, bisa berkreasi di rumah atau bisa kumpulkan sampah plastiknya dan dijual ke DMC, bisa dikumpulkan ke bank sampah, bisa, atau mungkin ke kami juga bisa.
dan yang pasti membantu ekonomi dan melindungi sekitar kita. Ini tadi gambar-gambar udah banyak ya, gambar-gambar kayak gini tadi udah lihat. Dan ini pun kalau ditumpuk-tumpuk jadi banyak, akhirnya jadi kita lebih selektif, lebih cermat dalam menggunakan sesuatu. Ya, ini sudah pemandangan seperti ini ya. Kita skip aja. Lalu berikut ya teman-teman review dari Bu Hani minggu lalu dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jiong. Berikut kode-kode plastiknya. Hari ini kita mau pakai jenis nomor 2 HDPE. Kresek itu termasuk nomor 2 ya. Pada dasarnya mau itu perusahaan besar atau kecil, basicnya sama dalam hal daur ulang plastik. Pertama kumpulkan, kedua sortir, ketiga dicacah, keempat dicuci. Cacah dan cuci ini boleh bolak-balik urutannya. Tapi pada dasarnya itu kumpulkan, sortir, cuci, cacah, lalu dipanaskan, dilebur panas. Ya, apapun itu perawatan yang dipakai, yang penting ada kontrol temperatur yang stabil. Jadi jangan panasin plastik di atas kompor, itu nggak baik untuk kesehatan ya. Lalu kemudian setelah dilebur panas, di suhu tertentu bisa dicetak, dibentuk sesuai harapan. Nah di sini kita bisa lanjutkan ke praktek kita nantinya. Untuk hari ini, Bapak Ibu bisa siapkan terlebih dahulu kain atau apapun itu, alas setrikaan juga bisa. Lalu pakai setrikaan. Hari ini kita pakai setrikaan karena itu yang paling umum ya, semua orang pasti punya setrikaannya. Kemudian siapkan kresek, lalu koran, kertas, alas, dan sebagainya. Kalau sudah punya meja setrika ya nggak perlu kain, tapi kalau mejanya seperti ini, ada baiknya dilindungi terlebih dahulu. Jadi ini bahan-bahan yang akan digunakan? Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan juga, mau nyoba langsung di rumah, boleh, silakan. Ini ceritanya hari ini mau mendemonstrasikan. Betul. Apa nih Bu produknya Bu? Hari ini kita mau... Ini udah. Ya, jadi ya. Ini masih disiapkan. Jadi kita coba dulu. Mau buat seperti ini nanti. Kita nggak buat persis seperti ini, tapi saya tunjukkan basicnya dan nanti bisa diolah sesuai kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kita coba buat lempengan seperti ini dan nanti kalau bisa cari di internet ya pola yang diinginkan. Ada banyak macam di dalam sini yang bisa kita untuk ide untuk buat. Ada dompet. Bisa jadi pembatas buku, tas seperti ini, luar biasa, macam-macam. Baik, ya, di sini aja. Kalau di tangan orang yang kreatif akan menjadi sebuah produk yang luar biasa ya, dan estetik sekali ini. Ini punya nilai estetika lebih nih, luar biasa. Nanti pada saat acara atau praktek dilakukan oleh Ibu Verina, bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh langsung ke chat aja ya, langsung direct chat aja ke kita. Nanti coba kita akomodir untuk memilih pertanyaan yang bisa kita sampaikan ulang ke para narasumber. Oke, jadi kalau sudah siap kainnya, kita pakai setrikaan. Karena setrika ini ada kontrol temperaturnya, kita siapkan di medium. Ya. Kita siapkan di medium, biarkan hangat dulu, lalu ambil kertas. Ini kalau boleh tahu, Bu Verina ini kertasnya kertas apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham nih? Nggak ada kertas khusus, jadi pakai koran aja nggak masalah. Yang penting ini nanti setrikaan nggak langsung nempel di plastiknya, jadi harus dilapisin sesuatu. Ya betul. Wah luar biasa ini. Jadi pada dasarnya kita
siapkan plastik-plastiknya. Cara potongnya, kalau Bapak Ibu kesulitan, biasanya kan kalau untuk harus motong kotak begini susah, karena kan plastik ya. Supaya lebih mudah, bisa kita potong dengan Mungkin saya bantu. Bentar ya Bapak Ibu. Banyak banget Iya. soalnya bahannya dan persiapannya juga cukup. Jadi Bapak Ibu bisa ngikutin, kalau ada di rumah udah mempersiapkan bisa diikutin, kalau enggak ini jadikan sebuah referensi ya, biar nanti setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan di rumah dengan kreativitas sendiri. Lumayan, ini bisa punya nilai yang tadinya kita pikir hanya sampah yang tidak termanfaatkan ya Bu ya. Iya. Di tangan orang kreatif ini bisa jadi nilai. Itu bisa jadi pocket juga ya. Nah, ini keren nih. Terima kasih sudah menunggu. Sorry tadi resep utuhnya hilang karena kita udah siapkan dari rumah, sebetulnya sudah dipotong supaya cepat karena kan hari ini ada batas waktu ya. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya kebanyakan orang potong di sini dulu, di handle-nya, lalu di samping. Kalau gitu nanti motongnya tambah sulit. Jadi biarkan seperti ini, potong di bagian bawah. Ya. Ketika dipotong bagian bawah, nanti dia bisa terbuka dan tetap rapi di samping-sampingnya. Nanti kalau mau, atasnya juga dipotong sama, tapi enggak dari samping ya Bapak Ibu, jangan dari samping. Nanti kesulitan, kecuali memang perlu bidang yang lebih lebar. Jadi kita potong di sini dan di sini. Oke. Berarti kita jadi kotak kan? Jadi kotak rapi. Oke, seperti ini ya. Nah, kita mau coba buat lapisan seperti ini ya. Hari ini. Itu plastiknya untuk jenis apa biasa digunakan? Plastik hati-hati karena ada dua jenis. Plastik itu pada dasarnya PE, tapi PE dibagi jadi dua, ada HDPE dan LDPE. Kresek yang kita temukan pada umumnya yang bunyinya berisik itu HDPE, HDPE nomor 2. Tapi shopping bag yang lebih halus, yang nggak terlalu berisik, itu nomor 4, LDPE. Ya, jadi pisahkan. Karena ini LDPE, kita nggak pakai. Saya tunjukkan cara potongnya aja tadi supaya lebih mudah. Kalau perlu bidang yang lebih lebar, baru terakhir dipotong sampingnya. Ya, oke. Lalu berikutnya, selain Bapak Ibu siapkan kresek dan kertasnya, saya juga sarankan untuk siapkan sesuatu yang berat dan bidangnya lebar. Entah itu buku atau apapun itu. Di sini saya pakai baki seperti ini. Sudah saya beri pemberat. Udah gini aja, nah, udah kasih pemberat besi. Tapi bisa pakai apa aja, yang berat pokoknya. Kemudian taruh beberapa lapisan. Untuk pertama kita pakai 3 lapisan dulu ya. 1, 2, 3. Langsung ditumpuk aja nggak apa-apa. Yang penting yang pertama jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu tebal dia nggak mau nempel. Lalu tutup dengan kertas lagi, ya. Paling atasnya ditutup kertas lagi. Sorry. Jadi ada kayak buat roti ya, sandwich. Sandwich plastik. Oke. Jadi kita tutup seperti ini, hati-hati jangan sampai bagian plastiknya kena. Oh, it's okay, thank you. Jangan sampai kena plastiknya, karena nanti bisa kebakar. Ya, lalu tekan. Prosesnya seperti ya, itu. kayak nyetrika di rumah sih. Iya. Tapi juga jangan terlalu lama, jalan aja terus lewat. Nanti akan kelihatan kenapa kok saya minta Bapak Ibu siapkan buku. Ya, jangan diam terlalu lama di satu tempat, karena kalau terlalu panas bisa bolong. Ya, lalu pastikan ukuran panasnya di medium. Oke,
Kalau sudah, nah, dilihat ya. Kalau nggak ditindas, plastiknya akan mengkerut dan menyusut. Jadi, harus ditindas dengan sesuatu yang berat dan rata. Kira-kira Bu Verena untuk proses ini berapa lama biasanya? Tergantung seberapa besar yang mau dibuat sih. Kalau misalnya kemarin kita buat ini tudung lampu. Kalau ini memang agak lama karena kita harus potong kecil-kecil ya. Tapi pada dasarnya yang seperti ini prosesnya 30 menit lah. 30 ya, menit untuk Bapak, tas luar biasa ya. Ya, tas seperti ini. Ini tanpa jahitan. Semuanya pakai panas, pakai setrika. Oh, luar biasa ini. Keren. Cuman ya mungkin kalau mau dipakai untuk tas belanja harus dijahit ya biar nggak jebol bawahnya. Nah, apa hubungannya semua ini dengan consumerism? Ya itu tadi, kadang kita sebagai konsumen itu kalau ada diskon langsung beli, kalau ada promo beli, atau hanya karena kepingin terus beli. Tapi kita harus tanya ke diri kita sendiri, apakah itu kebutuhan atau hanya sekedar kepengen. Kalau cuma sekedar kepengen, nanti momennya hilang, udah nggak kepengen lagi, itu numpuk. Nah, tumpukan-tumpukan yang karena impulsif ini tadi bisa jadi sampah, punya potensi jadi sampah. Dan lagi kalau barang-barang yang dibeli itu barang diskonan, oke, murah, tapi secara kualitas apakah bisa tahan lama? Nanti kalau misalnya nggak tahan lama jadi sampah, ya kan? Jadi sampah terus beli lagi, terus terulang lagi. Jadi sebagai konsumen kita harus cermat dalam membeli dan pertimbangkan pertimbangkan motif dibalik kita membeli. Dan lagi kalau kita mau luangkan sedikit uang lebih untuk beli suatu yang memang berkualitas dan tahan lama, itu justru jauh lebih irit untuk kita nantinya. Dan jangan termakan istilahnya ada istilah greenwashing. Ya, sekarang lagi marak, lagi ngetrend tentang zero waste. Apa itu zero waste? Kalau kita ke kedai kopi, di sana jual tumbler, kita beli, terus beli tumblernya. Padahal di rumah juga ada tumbler, ya jadinya kita nggak zero waste. Jadi itu tadi, kita harus kembali pikirkan, sebetulnya ada yang bisa kita manfaat nggak di rumah? Kita manfaatkan dulu apa yang kita punya, baru nanti kalau memang benar-benar nggak ada, ya kita beli. Kita usahakan dulu. Karena kan segitiga daur ulang itu kan artinya reduce, reuse, recycle dengan urutan itu. Tapi kita pun juga mau tambahkan 3. Refuse, yang pertama kan tolak, lalu reduce, kurangi, reuse, pakai yang apa kita punya, pakai berulang-ulang ya, reuse, recycle kalau bisa, kemudian repair itu perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki, perbaiki. Jangan baju bolong dikit, buang, beli baru. Sepatu apa dikit, buang, beli baru. Tas beli baru gitu kan. Itu limbah tekstil pun juga jadi masalah yang cukup besar ya. So yang terakhir, kalau yang 5 tadi dari segi non organik, yang terakhir dari segi organik yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Hani melalui kompos. Rot. Kompos itu juga minggu lalu sudah belajar, untuk yang hadir, belajar buat pupuk cair ya, bisa dipraktekkan di rumah. Oke, setelah tunggu beberapa lama tadi, kita tambahkan layernya, jadi pemberatnya ditindas. Lalu kita tambahkan plastik lagi. Ya. Jadi setelah yang tadi dibentuk secara berkala ya. Oh, jadi ditumpuk lagi. Berkala, jangan langsung jangan sekaligus ya. Jadi ditambahkan dan nanti bisa atur sesuai pola yang dimau. Ya. Ditutup kertas lagi. Dan setrika lagi. Seperti itu. Jadi cukup simpel sebetulnya, dan di rumah bisa semua orang coba, anak kecil pun bisa coba, cuman ya tetap harus hati-hati ya dengan pengawasan orang tua. Simple tapi menghasilkan sebuah karya yang estetik, yang punya nilai ekonomis. Oke,
Bu Verena, sambil kita menunggu proses ini, mungkin saya diperbolehkan untuk kalau ada yang nanya nih, kayaknya kalau saya lihat banyak sekali di WA saya yang udah masuk ke Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Boleh ya? Ya, boleh. Oke. Baik, Bu. Ya. Ini ada yang bertanya nih dari Pak Renung ya. Ya. Pak Renung Ruby. Nah, ini Pak Renung bertanya, kira-kira berapa persen Ibu bisa membuat orang itu sadar dan tertarik untuk melakukan seperti ini? Lalu ini menyangkut terkait masalah chatnya kok hilang. Kalau mungkin bahasanya mengundang. Mungkin nanti lebih lengkapnya bisa menghubungi langsung aja. Di channel YouTube kita bisa atau di IG kita ya, di follow ya. Karena boleh tanya-tanya di situ. Oke. Kita akan. Tapi tadi pertanyaannya yang pertama apa? Itu pertanyaannya ini berapa persen? Berapa persen kira-kira? Ya, biasanya orang-orang kebanyakan ya Pak, bisa dibilang 90% yang sudah ketemu kita dan ngomong itu apa? Masa bahannya dari sampah plastik kok bisa kayak gitu ya? Dan barang-barang yang kita buat kan ada bermacam-macam juga, yang ini tatakan gelas, ada juga aksesoris seperti anting dan sebagainya. Dan orang-orang tidak menyangka kalau ini dari sampah plastik. Jadi ketika saya sebutkan bahwa ini hasil daur ulang, mereka sangat antusias. Nah, antusiasme itu bukan rayuan kita supaya beli barang kita. Antusiasme yang terbina itu untuk pengaruh mindset apa ya, istilahnya mindset. Supaya soft selling gitu lah ya. Tapi lebih ke konsepnya. Jadi kebanyakan orang, yaitu tadi 90% yang sudah ngomong ke kita, ujung-ujungnya bilang, oh jadi kamu daur ulang plastik. Kalau kamu bisa terima sampah-sampah rumah tangga kita enggak? Biasanya tanyanya gitu. Bisa, dan kami pun berikan imbalan. Kami terima ada harga per kilonya juga, tapi kami skala rumah tangga. Dan khusus untuk botol dan tutup yang tadi sudah dijelaskan di MC, kalau banyak silakan disetor ke bank sampah atau ke DMC. Karena kita kan skalanya rumah tangga. Jadi ketika mereka sudah dengar, oh ternyata bisa ya, jadi saya mau setor ke kamu. Atau kalau misalnya ada yang punya kafe, kita bisa nggak kolaborasi supaya kafe kita juga lebih sustainable dan sampahnya juga nggak menumpuk dan kalian bisa daur ulang, kayak gitu sih. Jadi lebih ke sebetulnya yang penting itu kita di rumah pilah dulu sampahnya, ya. Jadi bukan beli barangnya atau aktivitas daur ulangnya, tapi pilah dulu sampahnya. Yang paling gampang organik sama non organik itu dipisahkan. Itu dulu aja, dan memang itu tujuan utamanya. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu Pak Renung. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Untuk lebih dalam atau jelasnya nanti kita bisa channel aja, bertanya aja langsung ke media sosial DMC ya. Oke, selanjutnya dari Ibu atau siapa nih? Ibu atau Bapak saya belum tahu. Ini ada Rizky Azizia. Pemasarannya bagaimana sih? Pemasaran, ya. Ini biasanya nih. Kita cukup beruntung, pertama kali launch Work, itu kita ikut salah satu pasar ya, market di Surabaya. Memang sebetulnya pangsa pasarnya bukan di kita. Jadi secara penjualan, secara materi tidak besar. Tapi waktu itu secara koneksi ketemu banyak orang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan sesuatu, membuat kreasi dan dijual, kalau awalnya penjualannya tidak besar, jangan berkecil hati. Karena dari koneksi yang kita temui hari itulah yang membawa kita sampai hari ini. Jadi mungkin nggak langsung beli,
Tapi 2 bulan kemudian mereka kontak, mau ajak kolaborasi, mau panggil untuk workshop, atau mau bikin sesuatu seperti Seminar, itu. untuk pelatihan gitu ya. Dan kita memang nggak ikut di semua market, hanya ada komunitas khusus yang memang fokusnya di healthy living, organik, dan sustainable seperti itu, ya kan? Supaya sejalan dengan visi misi kita juga. Hanya cuma pakai Instagram sih. Jadi manfaatkanlah sosial media untuk jadi sarana pemasaran. Gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Untuk pertanyaan kita stop dulu karena kita lanjut lagi. lanjut Nanti lagi kita ya. lanjut di sesi Q&A ya. Nah, ini Lanjut. kalau misalnya Menarik sekali. kayak gini, Bapak Ibu bisa potong dengan cara yang tadi. Kalau mau bunga-bunganya bisa dipakai untuk pola dan sebagainya. Iya, ngomong-ngomong pola, di mana polanya? Bentar. Ini coba kita taruh situ dulu ya. Jadi benar-benar natural ya Bu, nggak ada tambahan-tambahan pewarna. Betul, betul, benar-benar natural. Untuk yang seperti ini pun bisa berwarna-warni juga, nggak pakai pewarna tambahan, tidak pakai bahan baku tambahan, murni dari sampah plastiknya itu saja. Oh, thank you. Oke, so kalau udah seperti ini, biasanya plastik yang tipis, yang kita kalau belanja di pasar dan sebagainya itu lebih mudah untuk menyusut. Tapi kalau yang agak tebal seperti ini, itu dia lebih kuat. Jadi biasanya saya pakai untuk lapisan paling luar, paling atas. Jadi kita coba ya. Oke, seperti ini. Berarti dilapis lagi, Iya. sesuai kebutuhan berarti ya. Perlu Nggak- kesabaran, sesuai kebutuhan. Tapi belum disetrika dong. Tapi harusnya kalau bisa jadi suatu barang dan itu hasil karya sendiri, itu kadang ada kepuasan tersendiri ya. Luar biasa ya. Dan itu pun juga hasil mengolah sampah rumah tangga kita sendiri. Dan di sini pun juga Bapak Ibu jadi bisa menghemat uang. Kalau misalnya perlu belanjaannya banyak, sekarang kan lagi marak nih. Kalau di masa COVID ini belanjanya banyak banget, terus kadang-kadang lupa bawa tas belanja, ujung-ujungnya pakai kresek gitu kan. Sambil menunggu, saya mau demonstrasikan satu hal, ya mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah dengan cepat atau kalau lagi pergi. Atau mungkin ada pertanyaan? Nanti kita dulu? sambung di Nanti, Q&A aja. oke. Biar Bapak Ibu yang di rumah itu penasaran Oke. dan lebih intens. So, kita coba sesuatu ya. Pak Gary, Siap, silakan. saya pilih. Kita coba praktekin sama-sama Oke. supaya Bapak Ibu di rumah bisa tahu seberapa gampang hal ini. Kemana-mana saya selalu bawa kain Bali. Saya buka ya. Iya, buka aja. Saya lebarin ya. Kemana-mana saya selalu bawa kain Bali karena mudah untuk dibawa, cukup ringan. Ini buat sorban bagus nih ya. Buat sorban bisa, buat kerudung bisa, kalau kedinginan buat selimut bisa. Dan salah satu fungsinya bisa jadi tas belanja. Oh ya? Ya. Coba dong, bagaimana caranya? Karena ini kainnya yang ini bentuknya sudah kotak. Pastikan yang sisi ini, sisi depan ada di dalam. Dilipat jadi segitiga. Segitiga. Ya. Oke. Segitiga ya. Saya coba gini ya berarti ya. Ya. Ujung sini ya. Ya. Ini ya. Oke ya. Bapak Ibu bisa lihat ini bentuknya segitiga. Oke. Mundur sedikit. Nah. Nah. Oke, segitiga ya. Segitiga. Lalu bawa yang ujung satu ini ke tengah. Ke tengah. Satu dulu. Oh, satu dulu. Di sini dipegang. Ya. Dipegang lalu diikat. Dibuntel aja istilahnya. Telur ya. Oke. Yang satunya juga lakukan hal yang sama. Ini saya pegang. Pak Gary bawa ke tengah. Lalu di bagian lipatan sini dibuntel. Sini ya. Iya, sini digabung. Ini repotnya kalau bapak-bapak nih begini kalau laki-laki. Dibuntel. Ini dibuntel ya? Dibuntel sini aja. Ya. Oh gini ya? Iya, dibuntel. Oh, mahal. Bisanya cuma buat make. Ini yang kayak gini-gini penting nih. Nah, Lah, bisa. aku punya lepas. Bisa. Bentar ya. Nah, Ya. wah, seharusnya bisa lebih
cepat ya. Cepat dan lebih mudah. Gini ya. Berhubung Pak MC tidak mahir dalam buntal-membuntal. Oke, kalau sudah ini kan berarti sisi yang atas ya, tinggal yang atas. Jadinya kan ini sisi luar ada di luar. Sisi dalam ada di luar. Iya. Sisi dalam ada di luar. Betul. Sebaliknya. So, berikutnya kita balik. Kita balik, yang buntelannya tadi dimasukin. Dimasukin begini. Dimasukin begini. Oke. Lalu dua ujungnya ini digabung. Oh, udah kayak mungkin Bapak Ibu pernah lihat film Pendekar zaman dulu. Nah ini juga kayak gini. Jadi betul. Kalau bahasanya kisanak ya dulu ya. Ini cukup kuat untuk nahan belanjaannya dan Bapak Ibu bisa kasih gantungan kalau supaya lebih cantik. Itu tadi kalau kotak langsung segitiga, ya? Oh jadi begini nih. Iya betul. Bisa buat belanja. Sedikit tips bonus ya. Tapi kalau kainnya persegi panjang, usahakan dilipat dulu supaya menyerupai sedikit kotak. Nggak harus benar-benar simetri. Yang penting sedikit segitiga. Oh, sama ya segitiga juga. Ya. Jadi lipat jadi separuh dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bisa ya. Takut salah. Enggak, udah biasa soalnya. Oke. Iya. Jadi memang luar biasa ini, triknya bagus sekali. Ini tutorial. Jadi bisa bawa kain begini kemana-mana, fungsinya macam-macam. Waduh, ini masukin banyak bisa ya ini? Banyak. Bisa. Nah, seperti ini juga udah langsung jadi. Ini bagus sekali ini. Saya senang sekali. Ini sekedar fun aja tipsnya. Yang ini pun juga sudah jadi. Jadi cuma beberapa detik aja kalau udah biasa. Wah. Oke. Yang ini. Nah, seperti ini bisa dipakai. Wah. Untuk pergi. Oke, kembali ke topik. Hari ini kita bahas plastik, tapi ini tadi untuk menyiasati kalau nggak bawa tas dan jangan menyerah dan akhirnya pakai kantong plastik. Oke, sudah selesai, Bu? Kalau sudah, ini nanti kalau dia bisa jadi lempengan sekuat ini atau seperti ini, bisa diatur pola yang dimau ya. Nanti tinggal Bapak Ibu siapkan pola dari kardus, kertas, atau karton apapun itu, disiapkan polanya. Lalu tinggal digambar di plastik yang sudah disetrika. Ketebalannya karena terserah, jadi saya tidak lanjutkan karena alasan waktu. Jadi ini bisa dipotong sesuai pola dan akhirnya bisa jadi dompet seperti ini. Yang ini, polanya yang ini. Dan semuanya bisa ditemukan online melalui internet. Bisa Bapak Ibu ngeprint atau gambar sendiri, mungkin yang terbiasa jahit ya. Nggak perlu, kalau saya perlu cari dulu di internet. Cara menjahit ya? Nggak sih, lebih ke polanya aja. Lebih ke pola ya. Kalau yang ini nggak pakai jahitan juga. Jadi dari sisi ini tinggal ditekuk ya, main kancing. Kayak gitu sih. Seperti itu kira-kira. Dan kalau mau lebih kreatif lagi bisa bikin macam-macam juga. Kayak lampu itu tadi. Oke, jadi itu adalah tips mendaur ulang sesuai dengan tema hari ini. Kreatif pangkal kaya ya. Betul. Dari limbah plastik. Jadi Bapak Ibu sudah menyaksikan pada sesi ini Ibu Verena selain mempresentasikan, beliau juga coba mendemonstrasikan bagaimana cara berkreativitas dengan hal yang simpel. Nanti akan ada pembacaan resume dari Ibu Kim Jiong selaku manajer dari PT DMC Plastik Indonesia. Kepada Ibu Kim Jiong, saya persilakan untuk membacakan kesimpulan atau resumenya. Ya, terima kasih banyak hadir seminar webinar pertama minggu lalu dan kedua hari ini. Semoga seminar edukasi ini yang diberikan dari PT DMC Plastik Indonesia bermanfaat untuk Ibu Bapak dan teman-teman. Dan ya,
Mungkin sudah ada banyak Bapak Ibu yang sudah kerja di industri daur ulang plastik, daur ulang sampah, atau pertama kali muncul ini, ketemu tentang informasi lingkungan. Semoga ini menjadi kesempatan untuk orang-orang di Indonesia, di dunia berpikir tentang lingkungan dan ya, Let's DMC. Oke, terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya till the end. Ya. Terima kasih Ibu Kim Ji-young yang telah menyampaikan resumnya atau rangkumannya ya. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Hani minggu lalu dan Ibu Verena kali ini. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini saat yang ditunggu-tunggu ya oleh kita semua ya. Pasti Bapak Ibu juga akan menunggu. Minggu lalu kita banyak sekali Bapak Ibu yang tidak mengikuti, padahal sebenarnya kalau mengikuti dari awal sampai akhir acara akan dapat sesuatu, yaitu hadiah. Nah sekarang saya berharap Bapak Ibu tidak meninggalkan acara, karena tadi saya informasi dari panitia kurang lebih masih ada aktif 250 peserta. Wah, lebih luar biasa itu ya. Fantastis. Baik, langsung aja saya akan undang yang pertama untuk mengundi 5 orang pertama mendapatkan voucher dari OVO sebesar 100.000. Kita akan pilih 5 yang beruntung pada siang hari ini mendapatkan itu. Silakan kepada, saya minta Ibu Verena untuk saya akan mencoba. Oh, yang OVO juga. Oh, ternyata Ibu Kim juga ingin mencoba. Silakan Bu. Siap. Yo. Pertama kita lihat siapakah itu? Ji-young Kim. Oke. Ya, nomor hadir 011 atas nama Aringga Oki Saputra. Stada. Oke. Iya, Pak Oki ya, selamat ya, mendapatkan OVO cash sebesar 100.000. Ya, selanjutnya akan lagi kita undi. Oke, yang kedua nomor 124 atas nama Winning Tri Wahyuni. Winning Tri Wahyuni. Ibu Rining Tri Wahyuni. Ada, selamat Ibu mendapatkan voucher juga ya, cash ya. Iya, OVO cash. 100.000 rupiah. Selanjutnya. Oke. 036 atas nama Ibu Fitri Fajriya Nur Upai. Bu Fitri. Iya. Ibu Fitri. Selamat ya. Selanjutnya jadi 2 lagi untuk OVO. Nomor 161 atas nama Ibu Umi Saraswati. Ibu Umi tadi juga bertanya ya. Oh gitu. Selamat Ibu Umi. Sudah bertanya. Oke. Yang terakhir untuk mendapatkan OVO cash nomor 083 atas nama Meti Seputriani. Ibu Meti Seputriani. Apakah ada panitia? Oke, panitia mengatakan ada. Selamat Ibu. Alhamdulillah. Karena minggu lalu kita bilang kalau mau hadiah ikut yang sesi kedua dari terima awal sampai kasih akhir. atas hadir. Oke. Selamat untuk yang pemenang 5 orang tadi yang mendapatkan OVO cash sebesar 100.000. Kami ucapkan terima kasih dan ini juga diberikan oleh PT DMC Plastik Indonesia. Selanjutnya kita akan siapa? Oke, Bu Verena ya. Bu Verena yang akan mengundi 5 hadiah lanjutan. Yang pertama 2 dulu akan mendapatkan power bank. Power bank 10.000 mAh. Oke. Iya. Ya. Oke. Ambil ya. Silakan. Ini kalau nggak ada yang mau saya. Iya. 2 orang untuk power bank. 2 orang. Iya. 2 orang. Langsung ambil 2. Satu dulu. Bacain dulu. Elia Daseni. Elia, nomornya? Nomor 029. 029, Elia Daseni. 029, Elia Daseni. Oke. Selamat. Selamat. Ya, Bu Elia ya. Aduh,
dapat ini lumayan Ibu. Selamat. Oke, berikutnya nomor 044 atas nama Hengki Hestrada Harsono, Triple H. Oke, selamat ada Pak Hengki, selamat mendapatkan power bank Redmi. Oke, Ya. 2 orang sudah mendapatkan power bank. Selanjutnya ada 2 juicer yang akan diundi oleh Ibu Verena lagi. Iya. Oke, nah ini Verena juicernya lagi. nih, silakan Bu Verena. Main buat camping, orang yang mau camping. Ya, jadi bawa begitu aja. Ya kan? Iya. Atau mau Inti dari hari ini kan Sangat itu jangan hebat melulu ya beli idenya. apa yang bisa dipakai, Iya. dapat undian dipakai. Ya, atau mau Nomor berikutnya ya. Ya. Nomor 078 atas nama Maulida Berkahi. Ibu Maulida. Ada, selamat Bu. Mendapatkan Yeay. juicer ini. Alhamdulillah lumayan. Kalau nggak suka camping, cukuplah buat memulai usaha jus. Ya, satu lagi ya. Satu Iya, lagi. satu lagi. Satu orang yang beruntung mendapatkan Ya, ini. Juicer. Oke. Nomor 174 atas nama Yosian Sistra Mardius. 174 mendapatkan Juicer. juicer. Kira-kira ada? Yosian Sistra Bapak Yosian? Mardius. Oh. Aduh, sayang sekali Oh, tahu ini. sayang sekali. Sayang sekali. Kita coba lagi yang tetap juicer. Lagi? Ya, Bu Oke. Verena. Kalau laki-laki nggak mau juicer, Nggak mau. maunya HP. Tapi suami saya tuh mengeluh selama pandemi ini dia tambah gendut. Jadi sekarang dia mau Yes. minum jus akhirnya. Oke. Jadi mungkin bermanfaat. Siap. Siapakah yang beruntung? 091 atas nama Naris Dia Prasetyawati. 091 Ibu Naris atau Bapak nih? Nah, Sepertinya nggak tahu. perempuan atau Sepertinya. enggak? Ibu aja deh. Naris. 091 Ibu Naris. Apakah ada? Bu, Aduh, Ada. 2 orang tidak tidak beruntung ya. Iya. Nggak ada? Iya, silakan. lagi. Lagi Ya, sampai satu dapat lagi karena untuk ini harus Indonesia. saya kasih atau kita bagikan. Oke, nomor 082 atas nama Meita Eko Noviasari. Ada. Oke. Ibu Mita mendapatkan juicer ini. Lagi-lagi hadiah ini dipersembahkan oleh DMC Plastik Indonesia. Iya. Nah, sekarang terakhir. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ini hadiahnya luar biasa. Boleh dilihat Ibu Ji. Iya. Wah, ini dari Smart pen. Ibu Ji langsung nih ya. Ya, Mm-mm. saya pegang. Adalah Daripada jatuh. ya, silakan. Untuk siapa yang beruntung mendapatkan Oke. undian Xiaomi Mi Band Saya seri 4? akan pilih. Bu, Cici. Boleh. Boleh. Oke. Boleh. Saya Ini yang akan dilakukan oleh manajer PT DMC Plastik Indonesia. Siapakah yang mendapatkan ini? Permisi, Bu Pena, boleh saya pinjam? Nomor Wah, bagus. 059 atas nama Ibu Karni. Apakah ada? Karni 059. Ibu Karni. Alhamdulillah. Selamat. Selamat Ibu. Ibu Karni. Ya, Bu Karni, ini Ibu mendapatkan hadiah utama kita dari PT DMC Plastik Indonesia adalah Xiaomi Mi Band seri 4. Ini bisa buat putra atau putrinya. Keren ini Bu, bagus. dipakai sendiri Ya. juga Iya boleh, sendiri. Boleh. Oh, Ibu juga Sudah mau bisa pakai. ya? Baik, dengan semua hadiah sudah dibagikan, juga kita berada di ujung acara pada siang hari ini di seminar edukasi kita yang terakhir. Semoga kita ke depannya bisa menyelenggarakan seminar edukasi yang lebih besar, lebih tatap muka ya. Untuk itu saya akan mengingatkan, sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan peraturan, yang mengikuti acara seminar edukasi dari sesi pertama sampai dengan sesi kedua hari ini akan mendapatkan voucher berupa pulsa sebesar Rp50.000 dan juga souvenir menarik dari PT DMC. Terima Siapa nanti yang kasih. beruntung akan dihubungi oleh panitia. Selanjutnya, e-sertifikat akan dibagikan oleh PT DMC Plastik Indonesia paling lambat bulan depan, tanggal 7 Juli 2020. Nanti ada panitia yang akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Terakhir,
Saya ucapkan terima kasih kepada PT DMC Plastik Indonesia yang diwakili Terima oleh kasih kembali. Ibu Kim Jiong selaku manajer dari DMC Plastik Indonesia dan juga narasumber selanjutnya Iya. Ibu Verena dari Worm Surabaya. Not warm. Oh sorry, Worm panas ya. Warm. WRP ya, Waste Recycling Project Iya. Surabaya, luar biasa. Oke, selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih narasumber kita minggu lalu, Ibu Hani dari Iya. Nol Sampah. Akhir kata, Terima kasih Bu Hani. ya akhir kata saya pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan yang telah terjadi dalam seminar pada siang hari ini ataupun yang minggu lalu. Terima kasih untuk partisipasinya. Semangat terus untuk lingkungan dan salam lestari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, 감사합니다.